Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau buat video cepet-cepetan aja ya. Sekarang ini kan katanya Pertamina mau keluarkan bensin bioetanol. Sebenarnya gimana sih bensin bioetanol itu? Eh, Sebenarnya sih ya, di spesifikasi olinya Pertamina, bensinnya Pertamina yang Pertamax sama yang Pertalite kalau nggak salah, ada tulisannya penggunaan etanol diperbolehkan maksimum 10% volume. Wes ini ya, ada tulisan kayak gini di spesifikasinya bensin Pertamina. Coba dicari saja di spesifikasi bensin Pertamina Pertamax misalnya. Terus untuk tahu etanol, mana etanol? Nah ini, etanol itu punya keunggulan, oktanya sangat tinggi. Jadi dia lebih baik daripada banyak aditif-aditif lain yang misalnya ini tidak disetujui oleh pembuat kendaraan, dilarang di 26 negara bagian di Amerika karena beracun, karena apa jenenge, penyebab kanker, mudah menguap gitu ya. Ini ya, ada toluen, silen. Kalau yang tahu toluen mungkin yang sering pakai thinner ya, ada tulisannya high toxicity ya. Toluen ini aditif bensin yang termasuk populer di kalangan alternatif ya. Jadi ini ada warning high toxicity, dirilis oleh RFA DOE Mat Pro, entahlah ini siapa, tapi high toxicity ini ya. Jadi yang dianggap aman itu etanol. Yang jadi masalah adalah etanol itu kandungan energinya rendah. Ini energi value dalam BTU per LP pure etanol 12.800, pam gasolin 86 sampai 93, 18.700 sampai 19.100. Angka beda ini efeknya di mana? Di power stoichiometry, di AFR yang mempengaruhi tenaga maksimal. Ini udaranya harus sedikit sekali, bahan bakarnya harus lebih banyak. Jadi 6,5 banding 1 rasio idealnya. Sementara bensin normal 12,5 banding 1, tentu ini standarnya Amerika. Ini ada E30 ya, 30% etanol, 10,7 rasio idealnya. Terus ini E85 ya, 74,1. Jadi makin banyak etanolnya, harus makin super kaya campuran bahan bakarnya. Ini kelemahannya etanol. Jadi kalau dipakai di kendaraan kita langsung tanpa modifikasi, bisa terjadi campuran udara itu terlalu kering. Apa yang terjadi kalau campuran udara terlalu kering? Ya mungkin mesin panas ya, kebutuhan oktan bensin meningkat. Kalau oktannya ini cukup tinggi maka masih aman, tapi kalau memang kebutuhannya itu sudah pas, misalnya ya, butuhnya 98, ternyata bioetanol yang dikeluarkan 98 juga, itu bisa jadi malah kurang tinggi. Jadi ya ini ya yang harus diperhatikan. Kalau apa jenengnya, etanolnya banyak ya, AFR-nya harus disesuaikan. Kecuali kalau Pertamina nanti keluarkan yang versinya oktannya tinggi sekali. Terus nah ini bahayanya ya. Jadi banyak ya bahayanya, kita bisa cari di link-link luar negeri yang menjelaskan soal bahayanya E10. E10 ini adalah 10% etanol ya, seperti yang disebut di sini, etanol maksimum 10%. Jadi bioetanol pasti paling enggak 10% ya, minim itu pastinya ya, entah berapa persen aslinya. Jadi ini ya, resikonya ini ada soal korosi tangki bahan bakar, karbu kuningan. Nah lagi, identifikasi kendaraan banyak yang tidak kompatibel keluaran 2018 ya. Kandungan air yang lebih besar di dalam oli. Terus apa ya, tingkat pengikut kansap yang sedikit lebih tinggi. Keausan cincin piston nomor 2. Jadi ini juga memengaruhi camshaft dan cincin piston ya. Ini ring follower mungkin ya, keausannya ya.
Terus korosi permukaan logam. Nah, ini selang karet yang mengering. Ini terutama untuk kendaraan yang di atas 40 tahun. Jadi kalau pakai bensin E5 sekalipun disarankan mengganti saluran bahan bakar. Ini penulis sudah rangkum ya. Kendaraan GDI awal rentan. Ya, ini butuh kendaraan yang betul-betul kompatibel. Ini ada lagi menyebutkan sulfat tembaga menyebabkan pembutuhan GAM dan meningkatkan endapan injektor bahan bakar. Ini E10 ya. Ini endapan pasca pembakaran meningkat karena oksigen tambahan mempercepat proses penuaan bahan bakar. Deposit yang merusak biasanya disebabkan oleh etanol. Bensin etanol cenderung lebih asam, pembakaran tidak sempurna, lebih banyak endapan di EGR dan sistem intake. Mana lagi? Ini kelemahan terbesar dari bahan bakar campuran etanol adalah pemisahan dari bensinnya menjadi lapisan atas dan lapisan bawah. Jadi bensinnya bisa misah. Degradasi E10 terjadi pada waktu 4 sampai 6 minggu. Bisa menyebabkan pernis mencemari injektor bahan bakar. Mana lagi ya? Banyak ya ini ya. Banyak juga sih. Ya, ini bisa menyebabkan pradetonasi, mesin kasar dan start pada saat dingin, nggak kuat ngangkat. Ini yang penulis jelaskan karena oktan bensin, kebutuhan oktan bensin jadi naik ya. Ini saluran bahan bakar, seal dan gasket. Ini problemnya di situ. Merusak tangki bahan bakar, sebutkan lagi. Nah, ini juga ada pakai etanol itu mempercepat penguapan seluruh volume. Tapi nanti yang tersisa adalah bensin yang tanpa etanolnya dulu. Jadi kalau mungkin lama nggak dipakai, bagian etanolnya akan menguap lebih dulu. Jadi yang kesisa adalah berat bensin yang nggak ada etanolnya. Mana lagi? Etanol lebih agresif daripada bensin. Pembengkakan elastomer dan korosi logam. Nah, sistem bakar injeksi generasi pertama dengan rel aluminium nggak toleransi etanol. Korosinya bisa membentuk gel. Iya, wis kayak gini ya. Ini ada penelitian macam-macam ya. Wis banyak, tapi intinya seperti itu ya. Mau penelitian, oh ya, ini juga bikin highest fuel dilution, jadi memperparah fuel dilution ya. Jadi etanol memperparah fuel dilution. Ini banyak ya. Ini yang campuran lebih banyak lagi. Ini contoh keluhan-keluhannya. Ini mengeluhkan tangki bensin dalam tangki itu menguap ya. Jadi kendaraan nggak dipakai bensinnya berkurang. Jadi karena hal itu, jadi harus mengisi 2 kali dari biasanya. Mana ya?
Udah itu ya. Kalau pengen baca-baca ya silakan, ini bisa kelihatan linknya, muncul lagi bukti Pertalite sudah banyak etanolnya, etanol di bensin ya, simbol wis kayak gitu. Ini penulis buat cepet-cepetan aja untuk kasih tahu singkat ya, karena mestinya banyak yang butuh ini. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.